Hari ini hampir semua orang ngomongin tentang Bitcoin dan kripto. Dari orang tua, kerabat, teman kantor, kuliah, dan di segala tempat. Ini adalah hal yang bagus karena artinya semakin banyak yang kepengen tahu tentang investasi di kripto. Dan pada akhirnya semakin banyak yang paham tentang trading kripto. Menurut saya, tahun ini adalah tahunnya kripto, karena semakin banyak perusahaan raksasa yang invest di market kripto, terutama Bitcoin, di mana ini meningkatkan demand-nya untuk market kripto. Waktu terbaik untuk investasi dan beli aset apapun itu adalah pas marketnya lagi turun-turunnya, yaitu saat ini. Karena saya percaya harga Bitcoin akan tembus di atas 150.000 di akhir tahun 2024. Di sini saya mau membahas 3 hal yang harus kamu hindari, terutama sebagai investor pemula dan trader di kripto. Langsung saja kesalahan yang pertama adalah mental FOMO atau mental ikut-ikut teman. Pas harga lagi naik, kita FOMO untuk membeli. Pas harganya turun sedikit, panik, lalu langsung dijual di harga rugi. Ujung-ujungnya, kita selalu buy high dan sell low. Kalau kita percaya harga satu Bitcoinnya akan menjadi di atas 100.000 dolar, kita harusnya buy high, sell higher. Bahkan kalau harga Bitcoin lagi turun, teman-teman bisa nambah posisi atau beli lebih banyak Bitcoin lagi. Jadi apa yang mesti teman-teman lakukan? Yang pertama adalah self-awareness. Ini sangat penting. Sadari kapan perasaan dan emosi itu mempengaruhi keputusan kita. Ini bakal bantu kita untuk pause sebentar, nggak buru-buru untuk jual dan beli. Kita bisa mikir secara lebih rasional. Hal yang kedua adalah kita harus punya investment strategi. At least tahu kita masuk apa alasannya. Lalu time horizonnya berapa lama? 1 minggu kah? 1 bulan kah? Atau 10 tahun? Dan kira-kira kita akan keluar di harga berapa? Jadi kalau kita lagi FOMO, kita bisa lihat lagi investment strategi kita dan decide untuk nambah, hold, atau jual secara lebih logis. Hal yang ketiga adalah lihat dalam jangka panjang. Saya melihat harga Bitcoin akan cenderung naik. Akan tetapi market kripto itu memang sangat fluktuatif. Jadi pasti naik turunnya drastis banget dalam jangka waktu yang pendek. Terlalu fokus dalam jangka pendek akan bikin kita menjadi emotional trading. Jadi pada saat harganya turun banyak, fokus di potensi jangka panjangnya berdasarkan analisa fundamental dan teknikal di awalnya. Terus saat harganya naik banyak, apa exit strateginya? Kesalahan kedua yang sering sekali dilakukan oleh teman-teman trader adalah melakukan leverage trading atau margin trading yang berlebihan. Awalnya mungkin teman-teman iseng trading kripto, taruh duit kecil 1 juta, terus cuan 10 kali lipat, jadi 10 juta. Habis itu mikir, coba gunakan leverage 10 kali, agar bisa cepat cuan 1 miliar. Di sini, teman-teman harus hati-hati dalam menggunakan leverage. Jadi konsep leverage itu begini, misalnya modal kita 10 juta, kalau cuan 10% kan cuma dapat 1 juta saja. Solusinya biar kita bisa cuan lebih besar adalah kita bisa meminjam modal atau ngutang dari exchange atau tempat trading kita. Misalnya kita ngutang 10 kali lipat. Jadi kita sekarang bisa beli hingga 100 juta dengan modal 10 juta saja. Kalau kita misalnya cuan 10%, uang kita jadi 110 juta. 10 juta itu adalah modal kita sendiri. 90 juta itu adalah modal dari exchange yang perlu kita kembalikan. Dan 10 juta itu adalah cuannya. Jadi modal awal kita 10 juta, kita bisa cuan 10 juta dengan margin trading atau leverage. Bagaimana? Menarik kan? Tapi teman-teman harus hati-hati, karena leverage ini bisa melipat gandakan keuntungan dan juga kerugian. Dengan contoh yang sama, yaitu rugi 10%. Jadi sekarang uang kita dari 100 juta jadi 90 juta. Dengan contoh yang sama tadi, kalau kita misalnya rugi 10%, uang kita yang dari 100 juta tadi jadi 90 juta. Alhasil, 10 juta modal awal kita itu lenyap, istilahnya liquidated, hanya karena asetnya turun 10%. Jadi solusinya satu, hati-hati dalam trading menggunakan margin atau leverage yang tinggi. Kedua, disiplin dengan trading dan investing lainnya. Pasang titik stop loss dan take profit. Dan yang ketiga, kalau kita emang mau nih
speculative trading. Batasin maksimal loss per trade itu. Rule of thumb-nya 1 hingga 2% dari total modal kita. Lanjut, kesalahan ketiga yang paling sering diremehin oleh crypto investor dan trader, baik itu newbie hingga expert, adalah memilih tempat trading atau sekuritas yang kurang tepat untuk trading atau investasi di kripto. Jadi kita rekap di sini 3 kesalahan, yaitu FOMO mentality, leverage trading, dan memilih tempat trading atau investasi yang kurang tepat. Itu adalah 3 kesalahan yang paling sering dilakukan oleh crypto trader ataupun investor pemula. Menurut teman-teman, apalagi kesalahan lain yang pernah kalian alami? Coba cerita di kolom komentar. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi langsung WhatsApp di kolom deskripsi. Untuk bantuan melakukan registrasi, saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan membagikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai habis. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan subscribe. Dan saya akan jumpa kalian di video berikutnya.